Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat serta hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang serta keberkahan dalam melakukan aktivitas hingga saat ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, saya dari Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perpustakaan. Apa sih manajemen perpustakaan itu? Manajemen perpustakaan adalah suatu proses dan upaya pencapaian tujuan perpustakaan dengan mengatur dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang dimiliki berupa manusia, dana, perlengkapan, dan koleksi perpustakaan, sehingga dapat menghasilkan karya-karya atau fungsi dan peran serta keahlian masing-masing. Perpustakaan merupakan sistem informasi yang di dalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengelolaan, pengawetan, pelestarian, dan penyajian serta penyebaran informasi berupa produk intelektual dan artistik manusia. Menurut Iskandar tahun 2016, manajemen perpustakaan adalah proses mengatur, mengarahkan, membimbing, mengendalikan, atau mempengaruhi sumber daya perpustakaan sehingga dapat bekerja, berkarya, melakukan tugas-tugas kepustakawan agar berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, tujuan, dan tujuan perpustakaan. Apa aja sih fungsi dari manajemen perpustakaan itu? Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalannya menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efektif serta efisien. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan penyatuan langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyatuan langkah ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, itu ada pengawasan. Pelaksanaan tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab dalam perpustakaan perlu adanya pengawasan, yang pada umumnya merupakan coercion ataupun komplain. Yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi adalah pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu ada pengelolaan manajemen perpustakaan. Pengelolaan manajemen perpustakaan atau bisa disebut pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar sarana dan prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan semestinya. Perpustakaan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam pemanfaatan apabila pengelolaannya baik, benar, atau tepat guna. Menurut Bafadal, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengelolaan manajemen perpustakaan yaitu yang pertama, pengelolaan koleksi bahan pustaka. Pengelolaan bahan pustaka adalah kegiatan yang berkenaan dengan koleksi bahan pustaka tiba di perpustakaan sampai tersusun di rak dan siap dipergunakan oleh murid dan guru. Inventarisasi dan klasifikasi. Inventarisasi adalah pencatatan koleksi bahan pustaka sebagai bukti
bahwa bahan pustaka tersebut sudah menjadi hak milik perpustakaan. Yang ketiga, pembuatan katalog. Katalogisasi adalah pendaftaran judul-judul buku menjadi katalog, penyusunan judul-judul buku atau kepustakaan dalam daftar. Daftar ini disusun sedemikian rupa sehingga orang dapat dengan cepat dan mudah menemukan buku yang dicari, dan katalogisasi bertujuan untuk mempermudah pencarian buku pustaka yang diinginkan sebelum mencari ke ruangan tempat buku itu disimpan. Nah, ada tata tertib perpustakaan di dalam Pondok Pesantren Nabil Hussein. Yang pertama, yang diwajibkan itu membawa kartu anggota perpustakaan. Yang kedua, mengisi buku pengunjung dengan sistem online ataupun offline. Yang ketiga, meletakkan tas di tempat penitipan tas. Yang keempat, menjaga ketenangan, kerapian, ketertiban, dan kebersihan ruangan perpustakaan. Yang kelima, itu ada buku yang hilang, wajib diganti sama persis. Yang terakhir, jam pengunjungan dari pukul 9 pagi hingga pukul 1 siang. Pemustaka yang dilarang itu yang pertama, membawa makanan atau minuman ke dalam ruangan perpustakaan. Yang kedua, berkunjung ke perpustakaan pada jam belajar kecuali atas izin guru atau petugas perpustakaan. Yang terakhir, membawa keluar koleksi atau sarana perpustakaan tanpa seizin petugas perpustakaan. Program kerja perpustakaan Pondok Pesantren Nabil Hussein Samarinda. Program kerja jangka pendek artinya program kerja yang dilakukan oleh staf, pustakawan, dan karyawan yang ada di perpustakaan dalam bentuk kegiatan sehari-hari yang dilakukan di dalam perpustakaan. Yang selanjutnya itu ada denah perpustakaan. Denah perpustakaan itu di dalam ruangan perpustakaan terdapat meja khusus untuk pengunjung santri maupun guru. Di meja tersebut sudah ada buku kunjung dan buku pinjam dari buku kunjung santri dan buku kunjung guru. Selain itu, terdapat beberapa rak buku yang telah disediakan oleh pihak sekolah untuk menempatkan buku-buku pelajaran yang telah ada baik di jenjang SMP, MTS, SMA, dan SMK. Tidak hanya buku pelajaran saja yang ada di perpustakaan Nabil Hussein ini, ada juga novel, cerpen, dan majalah. Selain itu, terdapat juga BI Corner, merupakan suatu pojok atau fasilitas yang memberikan edukasi tentang peran dan fungsi bank sentral melalui koleksi cetak maupun elektronik. Di dalam ruangan perpustakaan tersebut juga terdapat meja khusus pengelolaan perpustakaan, di mana meja tersebut terdapat komputer, print, dan buku-buku yang disortir dan yang belum ada label dari nomor punggung dan belum ada kartu peminjamannya. Guna untuk mengetahui ada beberapa guru yang belum memenuhi syarat tersebut untuk bisa disimpan ke rak buku. Data siswa yang menjadi anggota perpustakaan sangatlah minim karena kurang minat bacanya siswa, jarangnya perpustakaan untuk beroperasi, dan karena adanya pemungutan biaya dalam pembuatan kartu. Hal ini adalah menjadi penghambat bagi siswa untuk berminat baca serta berkeinginan untuk membaca dan rasa ingin memiliki kartu. Jadi dari sekian ratus siswi MTS yang membeli kartu hanya sekitar 25% atau bisa kita jumlahkan sekitar 55 orang saja. Padahal mereka muridnya sangatlah banyak. Ya, selanjutnya tuh ada bentuk kartu perpustakaan MTS Nabil Hussein. Di dalam bentuk kartu perpustakaan itu di MTS Nabil Hussein itu ada
sudah umum lagi, yaitu sudah ada nama lembaganya, ada nama jalannya, ada logo lembaga pendidikannya. Begitupun ada nama anggota, nomor ID anggota, ada nomor identitas serta alamat anggota. Itu juga ada foto anggota, dan ada masa berlakunya. Masa berlakunya kartu perpustakaan itu selama dia menjadi siswa MTS Nabil Hussein. Ya, selanjutnya itu ada daftar kunjung, daftar buku kunjung MTS. Data kunjung dalam membaca di perpustakaan Nabil Hussein sangatlah banyak siswa yang hobi membaca. Namun ini terjadi pada jenjang SMA dan SMP. Untuk jenjang MTS ini sangatlah kurang dalam minat membaca. Dalam waktu 3 hari mengamati hanya beberapa orang saja yang berkunjung di perpustakaannya. Seterusnya hanya orang-orang itu saja yang datang, tidak ada yang lain. Otomatis siswa di tahun yang akan datang juga bakal menurut bakat minat bacanya, tidak akan berkembang untuk selanjutnya akan berpatokan seperti itu dan di situ-situ aja. Yang selanjutnya itu ada daftar siswa yang meminjam buku di perpustakaan Nabil Hussein. Dalam beberapa bulan terakhir ini, saya melihat tidaklah banyak siswa MTS yang meminjam buku di perpustakaan dikarenakan hampir seluruh siswa sudah memiliki buku paket ataupun buku pelajaran masing-masing. Maka dari itu, hanya beberapa orang saja yang terdata dalam peminjaman buku. Dari 7-10 orang saja siswa MTS yang meminjam buku di perpustakaan. Maka dari itu kita sarankan pihak petugas perpustakaan bisa menambahkan koleksi-koleksi buku terbaru agar bisa meningkatkan minat baca siswa dan banyak siswa yang meminjam buku yang telah tersedia baru di perpustakaan. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.